Semangat pagi Pak Yusuf dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul pengaruh konsentrasi inokulum dan salinitas terhadap produksi polyunsaturated fatty acid tersebut PUFA dari fermentasi Rhodotorula toluloides secara partaian. Adapun agenda pada presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan dan cara kerja, rancangan anggaran biaya, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Lemak adalah salah satu komponen pada tubuh yang terdiri dari molekul seperti hidrogen, karbon, dan oksigen. Lemak dapat dibagi menjadi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Polyunsaturated fatty acid atau disebut PUFA adalah asam lemak tak jenuh yang terdiri dari rantai hidrokarbon yang memiliki dua atau lebih ikatan rangkap. PUFA tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh dan merupakan asam lemak yang banyak ditemukan pada tumbuhan, ikan, dan minyak nabati. Namun, selain ditemukan pada organisme tersebut, PUFA juga dapat dihasilkan oleh mikroorganisme seperti jamur. Salah satu contohnya adalah Rhodotorula toluloides, yaitu ragi yang dapat mengakumulasi lipid hingga 70% berat kering selnya. Kelebihan dari jamur ini adalah siklus hidupnya yang singkat dan tidak dipengaruhi oleh iklim. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh konsentrasi inokulum dan salinitas terhadap respons dan produksi PUFA. Tujuan dari penelitian ini dapat dilihat pada salindia. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan fermentasi Rhodotorula toluloides selama 5 hari dan dilakukan sampling setiap 24 jam. Variabel kontrol, bebas, dan data yang didapatkan dapat dilihat pada salindia. Berikut adalah hipotesis yang digunakan pada proposal penelitian tugas akhir ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pertama ada Rhodotorula toluloides, yaitu jamur penghasil lipid yang dapat menghasilkan perolehan hingga 70% lipid dari berat kering selnya pada kondisi optimumnya. Selanjutnya adalah sistem partaian. Reaktor yang digunakan pada penelitian ini adalah reaktor dengan sistem partaian yang bekerja dalam volume konstan. Pada sistem partaian tidak ada aliran masuk dan aliran keluar. Selanjutnya ada polyunsaturated fatty acid atau disebut PUFA, yaitu asam lemak tak jenuh yang terdiri dari rantai hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Selanjutnya adalah konsentrasi inokulum, yaitu kultur mikroba yang akan inokulasikan ke dalam medium. Pengaruh konsentrasi inokulum yaitu semakin tinggi konsentrasi inokulum, maka perolehan dan konten lipid akan semakin meningkat. Selanjutnya ada salinitas, yaitu kandungan garam terlarut dalam satu medium. Pengaruh salinitas yaitu penambahan konsentrasi garam pada kultur ragi dapat menyebabkan cakaman osmotik dan peningkatan produksi lipid. Selanjutnya adalah gula merah kelapa sawit yang berperan sebagai substrat. Gula merah kelapa sawit memiliki kandungan seperti fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa. Selanjutnya adalah HPLC yang digunakan untuk memisahkan dan mendeteksi komponen berdasarkan sifat kepolarannya. Komponen yang terdeteksi pada detektor akan berbentuk puncak atau peak pada kromatogram. Selanjutnya ada GCMS atau gas chromatography mass spectrometry, yaitu instrumen untuk memisahkan dan mengidentifikasi suatu senyawa. GCMS digunakan untuk menganalisis profil asam lemak pada penelitian ini. Selanjutnya ada pengeringan oven, yaitu dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam sampel. Proses yang pengeringan oven yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada suhu 60 derajat hingga berat sampel menjadi konstan. Selanjutnya ada ekstraksi pelarut, yaitu proses pemisahan menggunakan suatu pelarut yaitu heksana. Berikut adalah state of the art yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah bahan dan cara kerja. Bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari kultur, Rhodotorula toluloides, bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan lain yang dapat dilihat pada salindia. Penelitian ini dilaksanakan pada Laboratorium Perancangan Rekayasa Produksi Sistem Hayati, Laboratorium Instruksional 2, dan Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam, Labtek 1A, ITB Kampus Jatinangor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2023. Selanjutnya adalah metode kerja. Metode kerja ini dilakukan dengan membuat medium terlebih dahulu, sebanyak 1 liter dalam botol duren dengan komposisi medium yang telah disesuaikan. Selanjutnya, dilakukan aktivasi Rhodotorula toluloides dengan cara menginokulasi kultur ke dalam 50 medium. Selanjutnya ada adaptasi Rhodotorula toluloides dengan menginokulasi
Kalkulasikan 15 mili kultur ke dalam 150 mili medium selama 24 jam secara aerob. Jika jumlah sel akan dihitung dan jika jumlah sel telah mencapai 10 pangkat 6, maka kultur sudah siap digunakan. Selanjutnya adalah kultivasi yang dilakukan dalam 800 mili medium. Variasi konsentrasi inokulum dan salinitas akan ditambahkan sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah sampling sebanyak 10 mili setiap 24 jam. 10 mili sampel ini akan digunakan untuk beberapa pengujian. Yang terdiri dari 2 mili sampel yang akan digunakan untuk pengukuran pH menggunakan pH meter, lalu 100 mikroliter sampel akan digunakan untuk menghitung jumlah sel dengan hemasitometer. Lalu 7,5 mili sampel akan disentrifugasi. Pelet yang didapatkan akan ditimbang untuk mengukur dry cell weight atau berat kering sel, yang dilanjutkan dengan ekstraksi menggunakan heksana dan penguapan heksana dengan rotary evaporator. Hasil yang didapatkan akan digunakan untuk mengukur lipid konten dan juga akan digunakan untuk menguji profil asam lemak menggunakan GCMS. Lalu cairan supernatan akan digunakan untuk mengukur residu glukosa. Berikut adalah desain box Bencon yang digunakan dan parameter box Bencon yang digunakan pada penelitian ini. Berikut adalah rancangan penelitian yang digunakan. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya. Berikut adalah rancangan anggaran biaya yang terdiri dari barang inventaris, selanjutnya adalah jasa untuk menguji profil asam lemak sampel, dan barang habis yang digunakan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian tugas akhir ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.